Halo, perkenalkan, nama saya Gloria Kesha Manggupa, kelas A2 Keperawatan, NIM 21142010881, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dosen pengajar, Nurse Fania Tampilang, Escape, MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur fungsi jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. A. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Nama epitelium sangat erat hubungannya dengan letaknya di dalam tubuh. Epitelium yang melapisi dinding dalam kapiler darah, pembuluh limfa, dan jantung di sebelah endotelium. Endotelium berasal dari perkembangan layosan mesoderma, sedangkan epitelium yang melapisi rongga tubuh, misalnya perikardium, pleura, dan peritoneum, disebut mesotelium. Mesotelium juga berasal dari lapisan mesoderma. Sel-sel epitelium terikat satu dengan lainnya oleh zat pengikat atau semen antar sel. Sehingga hampir tidak ada ruangan antar sel, jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. 1. Epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk. Dua kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dapat dibedakan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Epitelium sederhana adalah epitelium yang sel-selnya hanya selapis. Epitelium berlapis adalah epitelium yang terdiri atas beberapa lapis sel. Kedua, epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. A. Jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. B. Jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Getah cair ini berbeda dengan darah dan cairan antar sel. Berdasarkan cara kelenjar mensekresikan cairannya, kelenjar dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. B. Jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Serat kolagen berupa berkas beraneka ragam yang berwarna putih. Seratnya mempunyai daya regang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Kolagen terdapat pada tendon. Serat elastin berwarna kuning dan lebih tipis dari serat kolagen. Seratnya mempunyai elastisitas tinggi. Terdapat pada pembuluh darah. Serat retikuler hampir sama dengan serat kolagen tetapi berukuran lebih kecil. Serat ini berperan dalam menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lainnya. Bahan dasar penyusun matriks adalah mukopolisakarida, sulfat, dan asam hyaluronat. Bentuk bahan dasar ini adalah homogen setengah cair. Jika kandungan asam hyaluronat tinggi, matriks bersifat lentur. Sebaliknya, jika kandungan mukopolisakarida sulfatnya tinggi, matriks bersifat kaku. Bahan ini terdapat dalam sendi. Ada beberapa jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi. Antara lain, fibroblast atau mensekresikan protein, makrofag atau berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat pembuluh darah. Sel tiang menghasilkan substansi heparin dan histamine. Sel lemak atau khusus untuk menyimpan sel lemak. Sel darah putih melawan patogen dan dapat bergerak bebas. 1. Jaringan ikat longgar. Susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain berbentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati, menyongkong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. Kedua, jaringan ikat padat, susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat.
Jaringan ikat pada dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan ikat padat tak teratur yang terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang. Jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. 3. Jaringan tulang. A. Jaringan tulang atau kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin atau memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Tulang rawan elastin atau serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat klastik bergelombang. Tulang rawan fibrosa atau serat kolagen kasar dan tidak teratur. Lakuna-lakunanya bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. B. Tulang sejati atau osteon. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lacuna. Osteosit dibentuk oleh osteoklas antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Matris penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matris sehingga tulang lebih keras. Tulang tersusun atas unit-unit yang dinamakan sistem Havers. Setiap Havers mengandung pembuluh darah tulang dibungkus oleh selaput yang disebut periosteum. C. Jaringan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasikan untuk menyimpan lemak. Disebut juga jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan ini terdistribusi di bawah kulit, di dalam tulang, rongga perut, dan dada. E. Jaringan otot. 1. Otot polos sel berbentuk gelondong, memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran, sehingga disebut otot involunter. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, saluran pernapasan. 2. Otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang. Memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disenut oleh volunter. Contoh otot melekat pada rangga. 3. Otot jantung sel. Otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih membentuk sinsitium, memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel kontraksi, tidak dibawa pengaruh kesadaran. 4. Jaringan saraf. A. Struktur sel saraf. Di gambar bawah ini terdapat struktur sel saraf. B. Jenis sel saraf neuron sensori atau aferen. Berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otot dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediat berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motor atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Pada umumnya, neuron motor menerima impuls dari neuron intermediat. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensori ke neuron motor. Jika Anda sudah memahami uraian materi di atas, sekarang coba Anda kerjakan latihan soal di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan di atas. Ringkasan. Sel merupakan cikal bakal makhluk hidup yang tentu saja memiliki peranan serta fungsi penting dalam setiap makhluk hidup. Banyak ilmuwan yang meneliti mengenai sel karena memang sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting di dalam biologi. Sel terdiri dari organel-organel sel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi sel. Terima kasih, itulah penjelasan saya mengenai struktur fungsi jaringan. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti penjelasan saya. Saya juga ingin mengundang teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Berikut adalah video cuplikan singkat tentang Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dan Teknik Sipil.
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.